Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah membagikan cerita kedekatannya dengan Presiden terpilih versi quick count, yakni Prabowo Subianto. Bagi Sudaryono, Prabowo adalah sosok orang tua. Bagi saya Pak Prabowo itu orang tua, ya kemudian ayah, sosok ayah, bos, komandan. Jadi memang bagi saya, karena saya memang punya pengalaman ya dari muda, dari selesai sekolah, kemudian saya jadi sekretaris pribadi gitu di Pak Prabowo dan saya tinggal di Hambalang dengan beliau. Tinggal Ya, saya bareng-bareng tinggal. ya? Waktu saya masih bujangan kan memang Oke. saya tinggal dari tahun 2010, 11, 12, 13, 14. Jadi 5 praktis tahun? 5 tahun saya tinggal di Hambalang. Serumah? Satu rumah ya. Saya ada kamar lah. Ya. Orang nyebut kamarnya Ya. Mas Daryono lah di Ya. situ. Jadi buat saya memang saya punya bagi saya memang Pak Prabowo selain bos, komandan dan pimpinan saya juga sekaligus pengganti sosok ayah juga di sini gitu bagi saya. Jadi memang ya bagi saya memang beliau sangat istimewa di hati saya. Ya. Sebagai sosok yang Mas Dar kan sangat dekat. Tadi Mas Dar menyebut sosok ayah, pemimpin, bos dan lain-lain. Karakter Prabowo yang Mas Dar sangat kagumi dan Mas Dar belajar dari Prabowo Subianto seperti apa, Mas? Ya. Saya merasa bahwa tidak banyak pemuda di masa seperti saya punya kesempatan yang sebesar yang saya punya gitu. Maksudnya saya selalu bilang ke banyak teman-teman saya, termasuk saya sampaikan ke Pak Prabowo bahwa saya mungkin akan menjadi pribadi yang berbeda manakala saya punya bos orang lain selain Pak Prabowo lah gitu. Ya. Jadi memang orang itu kan pada dasarnya meniru orang yang hidup lebih dulu dibanding kita. Nah, memang kita diajari di sekolah, sopan santun itu kan sebetulnya kita meniru tata cara yang benar, cara berhidup, ya cara hidup orang yang hidup sebelum kita. Jadi saya merasa dari saya yang tidak tahu apa-apa, kemudian saya hidup dengan Pak Prabowo, beliau itu memberi contoh gitu. Jadi tidak ngajari seperti mata pelajaran misalnya begitu, tapi memang banyak memberi contoh. Contoh hal kecil lah. Cara bicara, kemudian cara mengambil keputusan, cara memimpin rapat, cara membuka pidato, cara joke, cara bercanda. Banyak hal tanpa kita sadari setelah saya lulus katakanlah gitu, setelah saya tidak lagi mendampingi beliau, kemudian saya mendapatkan tugas yang lain, maka tugas-tugas itu bisa saya laksanakan dengan cara itu tadi, oh dulu Pak Prabowo begini, oh dulu beliau tuh begini, naik mimbar, yang dibahas setelah Assalamualaikum tuh begini. Jadi belajar dengan melihat langsung, praktek langsung kita dampingi beliau itu memang itu jadi modal besar bagi saya. Mimpin perusahaan, mimpin organisasi. Misalnya contoh saya jadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI yang dulu Pak Prabowo kira-kira 15 tahun yang lalu jadi Ketua Umum. Dulu waktu beliau jadi Ketua Umum APSI, saya asisten beliau. Jadi saya melayani beliau, menyiapkan slide dan seterusnya. Sehingga cara treatment itu saya tiru. Begitu saya jadi ketua, saya udah paham apa yang saya butuhkan, asisten saya mesti berbuat apa, orang lain mesti apa. Jadi saya banyak sekali lah. Saya sekali lagi saya merasa beruntung dari sekian juta pemuda Indonesia gitu. Ada satu orang dari gerobokan, dari desa gitu yang bisa nyantri lah gitu sama Pak Prabowo. Lihat dari dekat cara hidupnya, cara mengambil keputusannya, cara berpikirnya, bagaimana senasionalis apa beliau dan seterusnya. Ya itu satu hal yang sangat amat saya syukuri. Sementara itu, Sudaryono juga menjawab soal dukungan dirinya untuk maju pada pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kalau menang, kita mungkin bisa tahu apa yang mau kita lakukan. Misalnya kayak saya gitu. Saya asli, saya lahir dan besar dari Jawa Tengah, dari keluarga petani di Gerobokan. Sekolah di situ, ngerti susahnya anak sekolah di situ, ngerti rusak, misalnya jalan dulu rusak, sekarang udah lebih baik misalnya. Kemudian saya punya kesempatan untuk sekolah kemana-mana gitu, ke Magelang, ke SMA Taruna Nusantara, kemudian lanjut ke Jepang dan seterusnya. Kemudian punya kesempatan kerja ngawulo sama Pak Prabowo sehingga kita bisa belajar banyak misalnya. Tapi kan itu tadi Mbak, kita paham, misalnya kita paham masalahnya dan kita tahu cara memperbaikinya. Maka betul dengan jadi gubernur kita bisa laksanakan itu, perbaikan itu. Karena kita berasal dari situ, kita besar, tumbuh di situ, kita ngerti kultur, kita ngerti permasalahan itu. Hanya kan yang menjadi problem utamanya kan harus menang, kan gitu. Kan semua orang kan, misalnya kayak Pak Prabowo, untuk mewujudkan visinya harus menang presiden. Nah yang susah itu kan bukan
kalau menang melaksanakan program, bagaimana cara menangnya kan gitu. Jadi ini menurut saya yang challenging itu aja. Saya merasa gini, bukan saya mau sok atau apa ya kita paham lah. Sekali saya berasal dari sana, kita tahu. Cuman kan namanya pilkada itu prosesnya panjang, harus ada koalisinya, kursinya cukup, kampanye, lawan ada kompetitor, jualan program, ada debat panjang kan, sampai dengan menang kan gitu. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang pilkada, pilgub Jawa Tengah misalnya, tentu kalau misalnya memang prosesnya itu mengarah ke sana dan lancar-lancar, ya saya nggak akan nolak juga gitu. Tapi bukan berarti terus berkeinginan, enggak juga. Kita realistis lah Mbak. Sekali lagi, aku bersyukur dengan kondisi saya sekarang, tapi ya tentu harus belajar dari Pak Prabowo bahwa kita punya cita-cita itu kan nggak hanya jadi gubernur atau nggak hanya jadi seorang bupati atau jadi seorang menteri atau jadi seorang presiden. Kan cita-citanya bukan jadi presiden. Cita-citanya kalau jadi presiden. Atau cita-citanya kalau jadi menteri atau jadi gubernur maka saya akan ini dan itu. Maka untuk mewujudkan ini dan itu harus jadi gubernur, jadi menteri, jadi bupati, jadi presiden misalnya kayak kita nyontoh Pak Prabowo kan begitu.